Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Bukaholic Body. Sebelumnya aku udah rekam video review Franz Kafka Metamorphosis. Udah nyala gak sih ini? Aduh kok udah. Sebelumnya aku udah rekam reviewnya Franz Kafka Metamorphosis. Sekarang aku mau rekam video reviewnya Berani Tidak Disukai dari Ichijiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah sebenarnya ini tuh tadi aku udah jelaskan di video sebelumnya kalau aku baca ini sebenarnya belum habis guys. Aku baru baca segini, udah lumayan banyak sih, tinggal dikit doang yang belum selesainya. Udah baca sampai halaman 274, terus masih nyisa segini lagi 275 sampai halaman 323 di penutupan. 323 di penutupan itu belum selesai aku baca. Aku lagi liatin teman aku di sana. Jadi aku datangnya sama teman aku, ini udah aku jelasin juga di video sebelumnya, di video reviewnya Franz Kafka. Jadi kami lagi keluar mumpung ini hari libur, terus aku di danau ini inisiatif mau rekam video itu. Jadi ini aku belum selesai baca, tapi aku mau buat aja videonya dulu mumpung masih ingat sama impresi aku terhadap buku ini, masih ingat dengan alur ceritanya gitu ya. Walaupun ini non fiksi ya guys, ya non fiksi. Berani Tidak Disukai, internasional bestseller. Katanya fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati. Nanti aku bakal reading update lagi di video terpisah. Nanti aku gabungin sama video ini ya. Maksudnya di waktu yang terpisah aku bakal rekam impresi aku setelah selesaikan sisanya bacaannya, menghabiskan buku ini. Tapi sekarang aku mau rekam dulu pendapat aku setelah baca dari halaman 1 sampai halaman 274. Dan menurut aku ini buku yang sangat menarik ya. Aku kan jarang banget baca buku non fiksi gitu. Rata-rata bacaan aku tuh selalu fiksi, selalu fiction. Jadi ini buku sekian, kayak bisa dihitung jari yang aku baca yang genrenya itu non fiksi, dan ini berhasil banget kayak mengubah sekaligus membuat aku bertanya-tanya selama membaca gitu. Jadi otak aku tuh betul-betul dipergunakan dengan baik, dibuat berfungsi selama membaca buku ini. Karena selama membaca buku ini aku kayak otaknya jalan terus gitu, kayak ada yang aku setujui dari buku ini, ada juga yang tidak aku setujui dari buku ini. Hati aku itu, pikiran aku dibolak-balik selama membaca buku ini. Terus aku sempat kepikiran apakah memang bukunya itu, ini kan bukunya itu mengangkat tentang teori Adler. Sekarang ini dulu display dulu, karena aku lagi keluar ke danau gitu, jadi bakal ada banyak suara-suara bising yang mengganggu, termasuk suara air danau ya. Terus juga ternyata di area sana ada orang lagi sensor input, kayak bersihin buku gitu, tugasnya lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi bakal ada suara-suara yang cukup bising lah sebagai latar belakang di sini kali ini. Mohon dimaklumi ya guys. Jadi aku sampai mana ya? Oh, dan aku berpikir apakah judul ini Berani Tidak Disukai itu memang sengaja dibuat Berani Tidak Disukai, karena selama aku baca buku ini tuh ada detik-detik dimana aku merasa aku benci sama penulis bukunya, yang bukan penulis bukunya, aku tidak suka dengan filsufnya. Karena di dalam sini tuh ada dua karakternya, filsuf dan seorang pemuda. Jadi isinya adalah percakapan antara si filsuf dan si pemuda yang berdebat tentang arti kebebasan, arti kebahagiaan, berdasarkan teori Adler. Jadi si filsuf ini selama hidupnya dia menjalani kehidupan dengan menerapkan teori Adler. Nah, ada seorang pemuda yang kayak mempertanyakan gitu, teori Adler ini kenapa begini, kayak dia selalu berseteru dengan filsuf itu karena dia tidak sependapat dengan keyakinan dari teori Adler. Kayak dia merasa itu kayak menyimpang dari hakikat kita sebagai manusia gitu. Maksudnya sulit dijalani, si teori Adler ini ternyata sangat sulit diterapkan untuk manusia gitu. Nah, jadi ada beberapa momen di saat aku membaca buku ini yang aku bilang otakku selalu bekerja selama membaca buku ini, kayak aku dibuat agree, disagree, setuju, tidak setuju. Jadi aku berpikir apakah judulnya Berani Tidak Disukai. Si penulis menerapkan teori Adler di dalam sini, dia berani tidak disukai oleh pembacanya selama membaca buku ciptaannya dia. Karena selama aku membaca buku ini ada detik-detik dimana aku sangat suka dengan pemikiran penulisnya yang diwakili dengan perkataan-perkataan dan filsuf di dalam sini. Ada juga detik-detik dimana aku merasa pemikirannya si pemuda yang menentang teori Adler, menentang perkataan si filsuf itu benar juga gitu. Apa karena aku ini bukan orang filsafat ya, maksudnya sebagai pembaca awam, sebagai orang awam,
mendengar teori Adler tuh yang masih asing banget di konsep kehidupan sehari-hari, jadi merasa lebih relate dengan pemuda yang merasa kalau teori Adler ini terlalu ribet lah, terlalu sulit untuk diterapkan di kehidupan kita, walaupun mungkin pada hakikat nyatanya kita harusnya menerapkan teori Adler itu untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan sejati. Memang benar sih, makanya aku bilang ada agree disagree, kayak aku merasa oh iya benar juga ya, tapi aku rasa memang benar juga kata pemuda itu sulit gitu dilakukan di kehidupan sehari-hari, kecuali kalau kalian memang benar-benar berkomitmen untuk menerapkan teori itu. Jadi menulis buku ini benar-benar ngambil resiko juga sih, aku rasa, untuk berani tidak disukai oleh pembacanya yang membaca tentang bukunya dia. Jadi intinya itu buku ini bercerita tentang ini teman-teman, tentang teori Adler, dimana katanya kalau kamu menerapkan teori Adler, kamu itu bisa meraih kebahagiaan sejati dan membebaskan diri serta mengubah hidup. Ada beberapa hal yang aku ingat dari buku ini, contohnya kayak pembagian tugas. Jadi kamu kalau dalam teori Adler tuh ada namanya pembagian tugas. Ada tugas yang memang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri, dan ada tugas yang nggak perlu kamu pikirkan karena itu adalah tugas orang lain, bukan tugas kamu. Tapi katanya manusia itu pada umumnya tidak bisa membedakan atau tidak bisa memberikan pembatasan antara tugas dirinya sendiri sama tugasnya orang lain. Contoh kalau dalam buku ini katanya, ada sesuatu di wajahmu, misalnya lagi keluarmu, jalan-jalan sama temanmu, udah make up, cantik, menurut kamu cantik, ternyata kamu gak sadar di wajahmu tuh ada sesuatu. Atau misalnya kamu udah merasa cantik, tapi kok di jalan-jalan orang-orang nih selalu ngeliatin kamu dengan pandangan yang kayak aneh gitu menurut kamu. Terus kamu jadi kepikiran, apa ya yang salah dengan wajah aku, apakah ada yang salah dari wajah aku? Nah, kalau menurut teori Adler, katanya si filsuf di dalam buku ini, itu tuh bukan tugas kamu untuk mencemaskan bagaimana pemikiran orang lain terhadap kamu. Jadi itu tugas mereka untuk mencemaskan apa yang ada di wajah kamu. Kamu nggak perlu cemas tentang itu karena itu bukan tugasmu hanya ya udah berdandan aja, bermakeup aja gitu. Kalau sepenangkapan aku sih kayak gitu ya. Makanya judulnya berani tidak disukai kan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka kamu, ya itu bukan tugasmu untuk memusingkannya gitu, bukan tugas kamu untuk overthinking kenapa ya dia nggak suka aku, apa ya alasannya. Itu tugasnya orang lain. Jadi ada pembagian tugas gitu. Kalau di dalam buku ini juga ada teori tentang, aku nggak tahu aku nyebutnya apa ya, aku bacanya tuh agak keliengan juga karena aku bilang kan ini perlu konsentrasi lebih sih menurut aku bacanya. Mungkin bagi aku aja kali ya, karena aku bukan orang yang sering membaca non-fiksi, jadi ini agak berat menurut aku bukunya. Kalau bagi aku sendiri sebagai pembaca fiksi, pas baca ini agak berat gitu. Jadi yang paling aku lihat cuma pembagian tugas itu, terus juga kayak aku sempatnya berpikir kalau dia tuh menyalahkan dirinya sendiri, alias gimana ya bilangnya, kita nggak boleh membebankan atau menyalahkan apa yang kita rasakan gitu kepada orang lain, karena sebenarnya itu tugas kita untuk berubah gitu. Contohnya di kantormu ada bosmu yang galak, tiap hari kerjanya marah-marah mulu, terus kamu bilang gitu, coba aja bosku itu nggak pemarah, nggak setiap hari bikin aku tertekan, pasti kerjaanku akan lebih baik gitu, pasti pekerjaanku akan hasilnya lebih bagus dibanding di bawah tekanan, bekerja di bawah tekanan. Menurut teori Adler itu sebenarnya kamu cuma kayak mencari pembelaan diri, jadi kamu kayak berusaha menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu. Jadi kamu bilang, oh kalau misalnya bosku nggak galak, aku pasti bisa mengerjakan ini. Tapi di dalam hatimu, terkecilmu, kamu tahu sebenarnya kamu memang nggak bisa mengerjakan itu. Jadi kamu cari pengalihan dengan bilang, ini semua karena bos saya. Sebenarnya kalaupun kamu mau berubah, kamu bisa gitu. Kalau dari teori Adler ya, kalau kamu memang mau kerjakan itu, walaupun di bawah tekanan, bawah tekanan bos yang galak, dimanapun kamu bakal bisa kerjakan. Tapi kamu emang nggak mau ngerjakannya, makanya kamu nyari alasan dengan bilang bosmu galak. Contoh kedua, dia bilang pas masih kecil aku dan ayahku ini hubungannya nggak baik. Pas kecil ayahku sering mukul aku, jadi saat aku tumbuh besar aku nggak teguran sama ayahku karena pas masih kecil ayahku pernah mukul aku. Kalau di dunia nyata kan sering tuh ya kejadian kayak gitu tuh. Terus kita kayak ikut bersimpati lah sama si anak ini. Kita bilang, oh iya berarti dia emang nggak teguran sama ayahnya karena pas kecil dia kena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, maksudnya pernah dipukul ayahnya. Tapi kalau menurut teori Adler, sebenarnya kamu itu cuma cari kayak
orang untuk disalahkan. Sebenarnya kamu memang nggak mau aja memperbaiki hubunganmu dengan ayahmu. Padahal kan itu kejadian waktu kamu masih kecil. Kalau memang kamu mau memperbaiki hubungan itu, kamu bisa aja perbaiki saat sudah misalnya remaja, saat sudah dewasa gitu. Kamu bisa aja memperbaiki keadaan itu sekarang. Tapi kamu memilih untuk tidak memperbaikinya, memang itu keputusan kamu sendiri, nggak mau perbaikinya dengan alasan kamu. Tapi kamu nyari-nyari alasannya. Jadi kamu bilang lah, pas kecil aku pernah dipukul, makanya sekarang aku nggak teguran sama ayahku. Padahal sebenarnya bisa aja kamu teguran sekarang karena itu kejadian pas masih kecil. Kamu cuma mencoba mencari pembenaran atas tindakan yang pengen kamu ambil, yaitu memutus hubunganmu sama ayahmu gitu. Intinya kayak gitu sih. Kalian pusing nggak dengan aku review ini? Karena menurut aku juga agak pusing sih sama buku ini. Makanya aku bilang ini buku non fiksi yang kalau bagi orang awam yang jarang baca buku non fiksi bakal agak pusing gitu. Walaupun aku bisa nangkap gitu ya dari teori Adler, aku paham apa yang mau disampaikan tentang kebahagiaan sejati dan kebebasan. Tapi ya itu memang ada beberapa saat aku merasa agree dan disagree gitu. Kayak aku berpihak dengan pemuda, kadang dia aku pindah ke pihaknya si filsuf. Ya mungkin juga karena pemahaman aku tentang filsafat masih cetek banget, jadi ya itulah yang terjadi kalau orang awam dikasih ilmu filsafat yang lumayan berisi gitu. Terus apa lagi yang bisa aku tangkap dari sini selain pembagian tugas, terus juga yang tadi kayak mencari-cari pembenaran atas tindakan kita yang sebenarnya kita bisa mengatur tindakan itu di waktu sekarang, tapi kita mencari pembenarannya dengan kata-kata lain gitu. Misalnya kita sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi biar nggak kelihatan kalau kita nggak mau melakukan itu, kita mencari kayak alasan gitu. Kayak gitu ada juga contohnya di sini, dia tuh cewek jatuh cinta sama cowok, tapi dia nggak mau confess, nggak mau nyatain perasaan karena dia bilang alasannya karena wajahnya tuh selalu memerah setiap berada di depan cowok itu. Nah kalau kata filsufnya ya dia cuma cari pembenaran aja karena memang di dalam hatinya yang terkecil dia memang udah tahu dia nggak mau menyatakan cinta karena dia takut merasakan penolakan. Nah dia cari alasan agar dia nggak perlu bilang kalau misalnya dia takut ditolak, jadi dia bilangnya aku nggak confess karena wajahku selalu merona setiap di depannya cowok itu, baru muncul di depannya doang udah merona gitu. Karena di hati cewek itu, kalau kata si teori Adler Yusuf, di hati cewek itu yang memang udah nggak mau confess dari awal sih. Jadi walaupun wajahnya nggak merona pun sekalipun ya di depan cowok itu aja dia baik-baik aja nggak merah, ya dia nggak bakal confess memang. Itu wajah merona itu cuma alasan aja biar dia kelihatan loh nggak mau confess karena wajahnya merah, malu gitu kelihatan wajahnya merah. Padahal dia dalam hati cewek dia takut ditolak, jadi dia memang dari awal nggak mau confess. Jadi kayak gitu sih kalau dalam buku ini yang aku tangkap sejauh ini. Terus juga ada beberapa lagi di bagian akhir-akhir itu dia menceritakan tentang kebebasan sejati, kayak misalnya nggak boleh bergantung pada orang lain. Terus juga kayak apa, kamu bukanlah pusat dunia, kayak perasaan itu bukanlah pusat dunia. Ada banyak pokoknya yang membuat aku agree dan disagree dari buku ini. Kalian kalau tertarik dengan topik-topik yang seperti itu yang bisa membuat kalian mempertanyakan banyak hal gitu ya, berpikir banget, bisa baca buku ini, Berani Tidak Disukai. Aku sejauh ini kayaknya komentar aku cuma segitu aja deh, karena aku juga agak pusing sama buku ini guys. Jadi nggak banyak yang bisa aku sharing ke kalian. Tapi kalau sejauh ini kalian dengar ceritaku cukup menarik ya, kalian bisa baca aja bukunya buat ngerasain sendiri pengalaman membaca buku ini. Tapi untuk dikategorikan sebagai internasional bestseller, aku setuju banget sih, karena buku ini sangat berisi menurut aku. Kalian jadi dapat ilmu baru tentang teori Adler, jadi ya sangat recommended sih untuk dibaca. Nanti aku bakal lanjutin lagi video ini di setting yang berbeda ya, udah pasti udah bukan di danau nanti rekamnya. Aku bakal lanjutin ceritain buku ini kalau aku udah selesai bacanya. Ini masih tinggal dikit lagi. Aku belum selesai baca ini tapi udah lanjut ke bukunya Haruki Murakami, Lelaki-lelaki Tanpa Perempuan. Jadi nanti kalian bisa menantikan juga setelah buku ini aku bakal review bukunya Lelaki-lelaki Tanpa Perempuan. Tapi kalau udah selesai baca ya guys. Soalnya aku baca juga kayak agak gimana-gimana gitu sekarang, kayak masih terhambat oleh pekerjaan dunia nyata, jadi waktu membacanya berkurang. Terus juga sama ini sih, reading slump juga. Alasan doang, ini katanya teori Adler tadi itu adalah alasan doang ya, kayak tadi misalnya bilang cobanya bosku nggak galak, aku pasti bisa bekerja lebih baik. Nah kalau sekarang aku ngomongnya cobanya pekerjaan dunia nyata aku nggak ribet, aku pasti bisa baca. Itu alasan aja sih kalau dari teori Adler. Sebenarnya
memang akunya aja yang mager, pemalas gitu ya membacanya, padahal kalau diselip-selipin waktunya dalam sehari misalnya 15 menit diluangin untuk membaca, 30 menit diluangin untuk membaca, sebenarnya bisa aja. Cuma ya gitulah manusia ya, selalu mencari pembenaran atas aksinya mereka, termasuk aku. Kayak itu aja guys, review kali ini. Kasian juga teman aku udah kayak keliling-keliling satu danau nungguin aku ngerekam, jadi kayaknya dia udah bosan nungguin aku review kelamaan. Jadi aku hari ini review 2 buku, Franz Kafka sama Berani Tidak Disukai. Reading update, aku udah selesai baca bukunya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga yang Berani Tidak Disukai. Udah selesai dan tandanya makin banyak, sampai sebanyak ini aku tandain karena semuanya menurut aku penting banget. Nah, terus aku juga udah dapat arti kebebasan dan keberanian dari buku ini. Kebebasan dan kebahagiaan sejati ya, karena udah selesai bacanya. Terus aku baru tahu kalau ternyata Fumitake Koga ini kan isi ceritanya tentang pemuda dan filsuf, percakapan mereka. Ternyata itu isi buku ini dirangkum dari percakapan antara Fumitake Koga sama Ichiro Kishimi. Jadi Ichiro Kishimi itu adalah seorang yang menekuni psikologi gitu ya, ilmu psikologi. Terus dia tertarik sama teori Adler, terus dia pernah membuat, kalau nggak salah kayaknya ya membuat penelitian tentang teori Adler, dan akhirnya dibaca sama Fumitake Koga, seorang mahasiswa. Terus dia tertarik sama teori Adler, dan dia kayak setelah bertahun-tahun kemudian dia mengajak Ichiro Kishimi buat collab bikin buku ini, Berani Tidak Disukai, yang isinya itu percakapan selama bertahun-tahun antara Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga yang diabadikan dalam bentuk buku. Jadi pemuda di dalam sini adalah si Fumitake Koga, terus Ichiro Kishimi itu adalah filsuf di dalam buku ini. Percakapan mereka diabadikan gitu, dijadikan buku. Banyak banget yang aku tandain. Ini aku menerapkan highlighting di buku. Terus kalau di awal-awal tuh aku highlightnya nggak pakai highlighter, pakainya pulpen. Mana ada banyak banget yang aku tandain ke pulpen di awal, terus di akhir-akhir aku pakainya highlighter. Ini contohnya aku kasih tanda gitu, terus aku tulis notes. Setelah baca guys, akhirnya dapat pencerahan, dan ada satu kata-kata yang aku suka banget di belakang. Adler memberitahu kita bahwa semua persoalan adalah persoalan hubungan interpersonal. Ya, jadi buku ini tuh sebenarnya selain membahas pembagian tugas, membahas juga hubungan interpersonal. Katanya kalau mau dapat kebahagiaan itu harus dengan cara yaitu hubungan interpersonal, tapi jangan sampai hubungan interpersonal itu membuat kamu menjadi seorang people pleaser gitu. Tapi jika seseorang tidak tahu cara membangun hubungan interpersonal yang baik, dia akhirnya mungkin berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, dan ketika tidak mampu berkomunikasi karena takut melukai orang lain, meskipun ketika dia perlu menegaskan suatu hal, dia akhirnya mungkin akan mengabaikan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Jadi akhirnya kalau kamu jadi people pleaser gitu ya, karena hubungan interpersonal itu memang penting, di dalam buku ini juga dibilang memang penting, tapi jangan sampai karena hubungan interpersonal itu kamu jadi takut, kayak menolak, takut bilang enggak karena kamu menjaga perasaan orang lain. Nah, kalau kamu takut bilang enggak, akhirnya kan tujuanmu yang sebenarnya nggak bisa tercapai. Nah, itu kamu nggak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan atau kebebasan sejati kalau kamu takut mengatakan tidak. Makanya berani tidak disukai kan, karena berani untuk bilang tidak setuju sama pemikiran orang lain juga. Terus berani juga untuk mengambil langkah-langkah yang berbeda dari kebanyakan orang. Makanya aku sempat bilang kan, ini buku membuat aku agree dan disagree. Kata-kata aku sebelumnya itu pas di danau itu aku bilang ini membuat kita agree dan disagree. Ternyata memang benar kok. Pemuda ini juga yang si Fumitake Koga bilang pas dia lagi belajar teori Adler, apalagi lewat pemikirannya Ichiro Kishimi, si filsuf, dia tuh sempat kayak merasa
bimbang dan merasa kalau misalnya teori Adler terlalu idealis sampai kurang realistis gitu. Makanya aku bilang kan kayaknya terlalu sulit deh untuk diterapkan si teori Adler ini. Ternyata memang setiap orang yang baru belajar ilmu itu, filsafat itu ya, filsafatnya teori Adler memang bakal berpikir seperti itu. Itu tergantung kita bagaimana lagi bisa menerima teorinya. Mungkin semakin lama kita belajar, kayak si Fumikake Koga yang belajarnya bertahun-tahun kan, kita bakal semakin paham manfaat dari teori Adler. Tapi dengan baca buku ini aja sebenarnya pemikiran kita bakal sedikit lebih terbuka sih. Bukan sedikit, lumayan banget terbukanya. Jadi lebih paham tentang teori Adler gitu. Paham juga tentang apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh si penulis. Walaupun agak sulit diungkapkan, aku sulit menjelaskannya, tapi intinya kalau kalian baca buku ini kalian bakal paham apa yang aku maksud. Sebenarnya buku ini sangat worth it untuk dibaca sih, tapi untuk umur 20 tahun ke atas, karena kalau anak remaja baca ini kayak yang kurang dari 20 tahun, aku rasa akan sedikit pusing dengan buku ini, karena bahasanya juga bukan nggak juga yang berat sih bahasanya, kayak mid gitu lah, tengah-tengah. Lalu kalau untuk anak remaja aku rasa dia bakal agak kesulitan untuk baca buku ini, jadi mending ini dibacanya dewasa ke atas gitu. Nah, teori ini rangkumannya secara utuh ya, teori psikologi Adler yang mengambil inspirasi dari wawasan-wawasan filosofis tersebut untuk memproklamasikan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal manusia bisa berubah dan menjadi bahagia sejak saat ini dan seterusnya, dan masalahnya bukan kemampuan tapi keberanian. Jadi kalau teori psikologi Adler itu menekankan untuk berfokus pada masa kini, hari ini, maksudnya detik ini yang sedang kamu jalani. Jangan berlihat seolah masa lalu dan masa depan itu tidak ada, karena kalau kamu lihat masa lalu nggak ada pengaruhnya untuk masa depanmu, untuk masamu yang saat ini. Terus kalau kamu melihat masa depan juga, itu adalah hal yang tidak pasti. Jadi teori psikologi Adler menekankan untuk berbahagia di saat ini, kayak fokus aja dulu saat ini. Terus untuk masa depan nanti, selama kamu tetap berproses di masa ini, kayak kamu tetap melakukan hal-hal yang harus kamu lakukan di masa ini, di saat ini, nanti jalanmu untuk menuju ke masa depan itu pasti bakal terbuka juga. Kamu akan tetap sampai di suatu titik gitu, asalkan kamu menikmati atau melakukan hari ini dengan baik. Jadi dia kayak nggak melihat masa depan dan melihat masa lalu. Kalau teori psikologi Adler kayak gitu. Apalagi ya, inilah suatu bentuk pemikiran yang mendalam dalam segala hal, namun tersampaikan dalam bahasa yang sederhana, yang sepertinya menjungkir balikan kearifan yang kita terima sampai ke akarnya. Suatu revolusi Kopernikus yang menyangkal eksistensi trauma dan mengubah pandangan etiologis menjadi pandangan teleologis. Iya, dia menyangkal adanya eksistensi trauma, kayak contoh-contoh yang aku sebutkan sebelumnya, yang aku bilang seorang anak bilang hubungan aku sama ayahku tidak baik sekarang karena dulu aku pernah dipukul ayahku. Sebenarnya kalau menurut teori psikologi Adler itu cuma penyangkalan dari anaknya, si anak, kayak alasan dari si anak biar dia nggak ngobrol sama ayahnya di masa sekarang, padahal itu kan kejadian dipukul itu di masa lalu, sedangkan kamu sudah melewati masa lalu itu. Jadi sebenarnya kamu cuma menjadikan kejadian di masa lalu pas dipukul ayahmu itu sebagai alasan, karena kamu tahu di dalam hatimu kamu memang nggak mau ngobrol sama ayahmu lagi di masa sekarang. Jadi untuk memutus hubungan sama ayahmu di masa sekarang, kamu pakai alasan pernah dipukul di masa kecil gitu, di masa lalu. Ini menyangkal eksistensi trauma. Makanya aku bilang buku ini agak awal-awal itu sulit diterima. Mungkin karena ya itu kita sudah mendapatkan kayak ajaran-ajaran yang sudah mengakar gitu ya di otak kita, terus tiba-tiba dijungkir balikan dengan teori psikologi Adler. Jadi kita harus menerima ulang dari awal, kayak membuang semua yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami tentang trauma, tentang penerimaan diri dan lain-lain. Terus kita harus buang itu, kita masukkan teori psikologi Adler, teori yang betul-betul kayak menjungkir balikan semuanya gitu ya, kayak berbanding terbalik. Ya itu guys, aku udah selesai baca. Seru sih, seru. Apalagi kata-katanya filsuf tuh di akhir, dia bilang kayak gini: berkat kekuatan pemahaman Koga yang luar biasa. Koga itu ini ya, penulis di buku ini yang dia
collab sama Ichiro Ishimi yang bersikeras melakukan dialog berulang kali denganku selama jangka waktu beberapa tahun. Itulah buku ini berhasil terbit hari ini. Koga dan aku sering mengunjungi guru kami dalam hari-hari kami di universitas, dan pemuda dalam buku ini bisa menjadi salah satu diri kami. Dari kami atau diri kami. Kalau di sini sih tulisannya menjadi salah satu diri kami. Tapi lebih dari siapapun, pemuda ini adalah Anda yang memungut buku ini. Aku tulis berharap bahwa meskipun kebimbangan yang Anda rasakan mungkin masih tertinggal, aku akan bisa menyokong tekad Anda dalam segala macam situasi hidup melalui dialog dengan sang filsuf ini. Dari Ichiro Kishimi. Ya, kita selama membaca buku ini bahkan seolah-olah berperan sebagai si pemuda yang nggak tahu apa-apa tentang teori psikologi Adler, terus memiliki banyak kebimbangan, memiliki banyak penyangkalan. Selama buku ini kita akan menjadi semua pemuda mencari tahu ilmu-ilmu baru tentang psikologi Adler. Ada banyak yang aku suka di sini, coba lihat aja. Sampai sebanyak ini aku tandainnya. Jadi apakah buku ini recommended? Recommended banget. Bagi kalian yang udah usia 20 tahun ke atas bisa banget baca buku ini. Aku rasa kalau untuk ini menurut pendapat pribadi ya, kalau untuk 19 tahun ke bawah kayaknya tunggu aja deh, tunggu kalian menginjak usia 20-an baru baca buku ini. Karena agak berat sih topiknya, apalagi kan ini paham baru ya, pemahaman baru yang dikasih ke kamu tentang teori psikologi Adler ini. Pemahaman baru, jadi aku rasa lebih aman dan lebih nyaman kalau dibaca oleh anak usia 20 tahun ke atas. Sangat recommended 10/10, 5/5, aku bakal rating di Goodreads 5/5 nih. Ya itu aja guys, reading update kali ini udah selesai. Aku baca Berani Tidak Disukai. Sekarang aku mau fokus baca Lelaki Tanpa Perempuan dari Haruki Murakami. Jadi kalau kalian suka sama Haruki Murakami, bisa nungguin review berikutnya, yaitu bukunya Haruki Murakami, Lelaki Tanpa Perempuan. Tapi tunggu aku selesaikan dulu bacanya. Kalau kalian, apakah ada yang sudah baca buku ini, Berani Tidak Disukai? Bisa tinggalkan pendapat kalian tentang buku ini. Impresi kalian selama membaca, apakah sama kayak aku, kayak kebingungan, terus kayak ada masanya kalian setuju dengan filsuf, ada masanya kalian nggak suka sama filsufnya karena pemikirannya yaitu kayak yang dia ngomong sendiri. Si pemuda ini ngomong sendiri, Fumitake Koga. Pemikirannya di awal-awal tuh Fumitake Koga berpikir si filsuf ini terlalu idealis sampai rasanya kurang realistis. Itu juga yang aku rasakan, makanya aku ada setuju dan tidak setuju pas awal-awal fase membaca buku ini. Kalau kalian gimana selama baca buku ini? Apakah sama kayak aku atau ada perasaan yang berbeda selama baca buku ini? Bisa share di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di next.